sebenarnya BUMD Jabar ini perlu orang-orang kayak Kang Dega nih yang fokus banget nih kerjanya benar-benar mikirin pengembangan perusahaan dari berbagai sektor lah, dihadapi variabelnya banyak. Ada tantangan sendiri nggak Kang Dega dibanding? Halo pemirsa Bisnis Bandung Channel, ketemu lagi dengan saya Litsu Wirya di program OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, kebetulan mantan atasan saya juga di kantor yang lama, terus beliau sekarang dapat kepercayaan menjadi Direktur Utama PT Agronesia, salah satu BUMD di Jawa Barat. Selamat pagi nih, karena syutingnya pagi. Selamat pagi Pak Dega, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi Kang Alit, jangan Pak lah, Oh, Kang aja. Kang ya, Kang. jadi Kang Dedi Gamawan nama lengkap beliau, panggilan akrabnya Kang Dega. Ya, gitu. terima kasih Kang Alit sudah diundang. Kang Dega ini kan saya yakin walaupun Agronesia itu sudah berkiprah sangat lama, Ya. maksudnya brand Agronesianya mungkin belum banyak yang tahu gitu Ya. Kang Dega. Nah sebelum masuk ke situ, Kang Dega boleh cerita pengalaman nggak? Kok bisa sampai berlabuh di BUMD Jawa Barat ini, gimana ceritanya Kang? Iya, makasih Kang Alit. Jadi cerita story dulu lah. Story dulu ya, Story dari kuliah. Dari kuliah ya, saya kuliah di jurusan Teknik Elektro di ITB. Dulu itu saya masuk karena ada program kerjasama kereta api sama ITB. Jadi begitu lulus tahun 98, 98 ya? otomatis saya harus langsung kerja Di kereta api. di kereta api. Ya, jadi dari 1998 sampai dengan 2014. Sampai 2012. Ya, sampai Kan ya. 2014 ya. Ketemu Kang Ali tahun berapa itu Kang? Masih ngomongin. Itu masih sebentar. Bentar ya waktu itu jadi dulu Kang Alit ini sering bareng sama saya kalau lagi posko. Iya. Kita di Nusa Posko dulu ya. Saya kemana. lebaran jadi nggak di rumah lah. Enggak di lebaran. rumah ya. Ya alhamdulillah selama 17 tahun di kereta api Kang Alit Iya. baru 2 kali lebaran hari pertama di rumah. Oh iya. Bersama keluarga. Cuma 2 kali. Itu Cuma kayak 2 kali. tahun pertama kali, Kang? Apa enggak? Justru kalau tahun pertama itu malah Nggak nggak pernah, mungkin, nggak ya. mungkin. 2 kali bisa juga tapi Iya. dapat lumayan. Ya makanya 17 tahun 2 kali ya. Saya bilangnya alhamdulillah lah. Karena banyak teman-teman yang Nggak nggak pernah sempat sama sekali nggak sampai pernah sama pensiun. sekali hari pertama. Walaupun setelah itu sholat Id ketemu keluarga siang-siangnya sudah harus posko Kerja kembali lagi. kan. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ya karena mungkin track record saya di kereta api selalu always yang membangun-bangun lah ya. Dulu kita siapkan bersama Kang Alit juga nih dulu nyiapin bagaimana cara lokomotif dan kereta di Bandung di kereta api itu mesti jalan yang baik gitu kan. Dulu Kang Alit ini salah satu jagonya lokomotif. Enggak. Saya cuma masih belajar. Ya itu terus kemudian sembari itu saya sempat ditugaskan untuk mempersiapkan divisi Jabotabek waktu itu. Oh iya. Ya kalau dulu kan mungkin Kang Ali tahu Jabotabek itu kan triple decker ya. Kalau pagi ya. Iya. Penumpang ada yang di bawah, di tengah dan di atas. atas. Ya, jadi triple decker. Ya itu kita alhamdulillah menjadi bagian tim tersebut untuk memperbaiki Jabotabek dan sekarang bisa kelihatan ya, stasiunnya rapi, keretanya bagus. Waktu itu disuruh Pak Jonan cari kereta bekas ke Jepang. Segala macam. Setelah selesai itu kemudian saya disuruh nyiapin kereta api bandara yang di Medan. Yang di Medan. Jadi bersama teman-teman kita siapin kereta api bandara Medan. Setelah selesai kita disuruh siapin lagi tuh kereta api bandara Soekarno-Hatta. Setelah selesai berjalan selesai, saya coba menjadi mansar di Jabotabek, manajer KRL, operasional KRL. Terus tidak lama saya pensiun dini. Ke MRT Pak ya? Ya. Trans ya? Ke PT MRT Jakarta. MRT. Jadi waktu itu salah satu putra terbaik kereta api diminta untuk jadi direksi di PT MRT Jakarta. Pak Albert ya? Pak Albertara sama Pak Nasir. Oh. Nah, sehingga waktu itu saya diminta untuk ikut gabung. Wah lumayan juga ya, kita jalurnya dari KRL ini kan biasa ngurusin kereta bekas. Oh, iya. Sekarang tuh setting kereta baru nih gimana caranya. Ya itu siap.
Jadi saya 2014 sampai 2018 saya di sana, dan saat operasi MRT kemudian saya suruh pindah lagi. Dipindah lagi sudah berhasil, saya suruh pindah lagi waktu itu nyiapin kereta api batubara swasta di Sumatera Selatan. Setelah 2 tahun di sana sudah operasi, kemudian dipindah lagi ke yang sekarang lagi booming Kang Halid. KCIC. Kereta cepat US. US itu ya. Sana 2 tahun, dan sebelum selesai, jadi saya 2022 tadi ya, 2014 saya masuk MRT, 2018 saya keluar, 18 sampai 2020 saya di Sumatera Selatan. 2020 sama 22 saya di KCIC, dan kemarin saya mendapat tahun lalu lah lebih kurang mendapatkan amanah untuk mimpin salah satu BUMD di Jawa Barat ini. Ya nggak tahu juga dari orang transportasi menjadi apa ya, tukang karet, tukang es, tukang susu. Oke, jadi Agronesia ini sebenarnya punya beberapa divisi usaha gitu Iya, ya. betul. Kang Dega. Bisa diceritain nggak Kang Dega? Oke, Agronesia ini sebenarnya ada 3 unit usaha yang besar lah. Pertama ada Inkaba, bukan perusahaan Jepang tapi ya. Iya. Inkaba ini kan identik perusahaan Mirip Jepang. Namanya kayak Jepang. Namanya kayak Jepang. Padahal singkatan sederhana, Industri Karet Bandung. Oh, Industri Karet Bandung. Industri Karet Bandung. Ya, ini sebenarnya sudah lama ini usianya mereka ini. Warisan Belanda? Enggak. Betul, Warisan bisa Belanda. dibilang warisan Belanda. Karena usianya sama dengan Persib nih, 1933 lahirnya. Oh iya, warisan Belanda berarti ya. Iya, warisan Belanda. Jadi itu perusahaan karet. Kemudian satu lagi ada Sari Petojo. Sari Petojo ini perusahaan es lah. Ini udah terkenal kayaknya Sudah di mana-mana. terkenal. Karena kantor pusat, sampingnya kantor pusat kita dulu ya, pabrik esnya. Nah, Sari Petojo ini sebenarnya juga sudah cukup lama, 1930 lahirnya. Sudah cukup lama. Iya, Kelahiran Warren Buffett itu. Ya, 30 Japi. Dulu itu ada di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara saya rasanya ada, di Riau ada, Sumatera Selatan, di Jawa Barat. Oh, tapi entitasnya beda-beda itu. Maksudnya PT-nya beda-beda ya? Namanya Sari Petojo, kan? semua namanya Sari Petojo. Di DKI juga ada. Ada Sari Petojo juga. Saya mendengar Sari Petojo itu makanya ada daerah Petojo itu mungkin ya. Dulu ada pabrik es di sana. Kemudian di Jawa Barat ada di Bogor, Bandung, Sukabumi, sama Cirebon. Nah, yang di Bandung, Sukabumi, Cirebon itu di bawah Agronesia. Nah, Agronesia. Nah, tadi kan PN mungkin dulu namanya mungkin PN ya kali ya. Karena di Jawa Tengah juga ada, di Tegal, di Cilacap, di Solo. Nah, kalau Solo mungkin sudah tidak ada karena sudah jadi hotel katanya. Iya. Kemudian di Jawa Timur ada, di Makassar pun ada. Nah, mungkin setelah itu terus dipisah-pisahkan sehingga akhirnya mereka hanya untuk yang satu provinsi diambil oleh pemerintah provinsi itu sendiri gitu loh. Selain pabrik es, kemudian ada lagi BMC. Ini Bandung Milk Center ternyata lebih tua lagi, Pak. Oh, lebih tua. Karena 1928 pas Sumpah Pemuda kayak. Karena BMC itu Bandung Milk Center bacanya. Iya. Tapi tulisannya masih tulisan Belanda itu. Jadi dulu katanya ada pusat susu kota Bandung, wah pasti itu BMC. Itu di Jalan Aceh. Jalan Aceh. Ya. Masih beroperasi juga masih sekarang. beroperasi sampai dengan Jadi sekarang. Selain ada BMC, ada pabrik susu, kemudian kita ada resto, kemudian ada pabrik air minum kemasan. Nah, ini ada air minum ini. Oh iya. Bisa disebut BMC. Terus ya. Kemudian dulu ada sempat ada pabrik plastiknya tapi terus stop beroperasi. Oh, Bapak sudah stop beroperasi. Iya, sudah beroperasi. Nah, AMDK ini juga dulu menarik nih. Ini dulu dimaklun sama Danone. Sempat dimaklun. Lebih kurang 10 atau 15 tahun. Lama ya? Lama. Nah, kita selesai sama Danone itu karena pada saat itu Danone minta supaya kapasitasnya ditambah. Nah, tetapi pada saat itu mungkin Agronesia lagi fokusnya ke hal yang lain untuk memperbaiki strukturnya dulu. Akhirnya Danone lepas. Dulu mungkin maklumnya namanya Fit ya. Ini kita boleh nyebut merek nggak di sini? Boleh. Jadi Fit dulu ya? Ya, dulu Fit dulu pakai Fit namanya. Nah, sekarang akibatnya karena ditinggal itu mati. Nah, kita coba hidupkan kembali sekarang dengan pasarnya. Karena ini punya BUMD, punya pemerintah provinsi, kita coba masuk ke daerah pemerintah provinsi dulu. Iya. Nah, ada yang menarik di BMC ini dulu ada susu yogurt yang paling terkenal tuh ya, susu yogurtnya. Saya nggak bawa susu yogurtnya, nanti kita bawa nanti. Itu mungkin salah satu susu yogurt yang terbaik katanya dulu ya.
Ya, terbaik. Cuman memang dulu hilang. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi Aktifkan karena lagi. kita pabriknya mati. Oh. Saya nggak tahu nih kenapa, apa. Mungkin harus dicek lagi ya, apakah uang pembangunan pabrik ini sudah lunas belum ya? Oh, gitu. Ya, kan pasti diambil dari APBD ya, Iya. dari uang rakyat, dari pajak. Mungkin ada pajaknya Kang Alit juga. Iya. Nah, ini begitu dimatikan atau di off operasi, saya bilang nih jangan-jangan belum lunas nih pajaknya nih. Iya. Belum lunas nih, bukan masalah pajak apa. Belum ada pengembalian Pengembalian jadi PAD iya, gitu ya. gitu. Nah, ini makanya saya berusaha untuk mengaktifkan kembali Di mana? di Jalan Aceh 1930. Oh, di sana juga? Iya. Pabrik yogurtnya? Pabrik yogurtnya di Aceh 1930. Jadi kita ada pabrik sana. Dan itu peralatannya luar biasa, Kak. Dulu pendahulu saya itu membeli mesinnya, katanya sih ini salah satu mesin terbaik, brand terbaik di dunia untuk pabrik susu. Untuk pabrik susu. Nah, sekarang lagi mati. Mungkin nanti Kang Alit mau usaha susu. Saya media aja. Jangan dia aneh-aneh lagi. Iya, Nggak bisa. iya. Dan ini menariknya pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu agak berbeda sama UHT. Gimana tuh Kak? Aku nggak ngerti susu. Kalau pasteurisasi itu sebenarnya yang proteinnya cukup tinggi itu karena bakteri dipingsankan. Oke. Nah, dipingsankan, kemudian kita minum jadi biar sehat. Tetapi berbeda sama UHT. Kalau UHT itu bakterinya mungkin sedikit dimatikan, ya dimatikan. Jadi bukan tidak sehat, tapi lebih sehat yang tadi yang kalau bakteri dipingsankan. Nah itu tapi akhirnya masa kadaluarsanya jadi menjadi lebih cepat karena bakteri tadi dipingsankan kan. Aja ya. Ya, jadi kalau ini 3 bulan, kalau yang UHT tadi yang itu bisa setahun, bisa lama, kayak susu ultra segala macam itu. Nah, tapi karena pasarnya memang sana, kita coba lagi menghidupkan gimana cara kita pindah dari sana. Tapi jangan mati-mati banget biar tetap ada kesehatannya gitu. Bener. Nah, terus Gitu, kalau kan. lanjut nih. Inkaba dulu deh. Oke, Inkaba. Kalau Inkaba itu kan karet, industri karet Bandung. Iya. Apa produknya Kang Deka, boleh sharing nggak yang dihasilkan? Perlu Kang Alit ketahui, Inkaba ini mungkin sekarang ya. Ini tinggal satu-satunya pabrik yang bermain di raw material sampai dengan barang jadi milik pemerintah. Main dari raw material sampai jadi itu? Iya, dari seed rubber kita terima dari petani atau dari perkebunan itu seed diproses rubber. sampai jadi. Diproses sampai jadi barang-barang industri. Yang punya pemerintah cuma yang Inkaba? punya pemerintah punya Inkaba, tinggal Inkaba. Kemungkinan pabrik-pabrik lain bisa ada dari barang tadi seed tadi sampai barang setengah jadi, tinggal diolah. Ada juga pabrik yang dari setengah jadi sampai dengan barang jadi, nah gitu. Nah produksinya itu mungkin kalau salah satunya mungkin vendor. Nah vendor ini kalau di pelabuhan nih, jadi kalau ke pelabuhan ada karet yang untuk kalau kapal merapat itu kan biar nggak kena kegesek gitu. Iya, itu salah satunya. Dan alhamdulillah Inkaba ini sudah punya sertifikat tiang. Sertifikat tiang ini salah satu sertifikat internasional yang harus dipunyai kalau kita ingin bermain di vendor. Ya. Vendor itu ada ausnya juga betul? Ada, tetap ada ausnya. Ya harus ada aus ya, kalau nggak kita nggak produksi intinya. Nggak beli lagi. Nggak beli lagi. Gitu Kang Alit. Jadi partnya gede-gede ya? Ya partnya gede-gede. Kemudian kita ada flexible house, ada conical rubber bonded, ada PET segala macam. Jadi memang banyak bermain-main industri. Notabene sebenarnya kalau barang-barang karet ini kan orang lebih tertarik ke kenapa nggak ban? Nah pasti biasanya ke ban kan. Nah tapi ban ini kita pendahulu saya tidak menciptakan pabriknya untuk jadi ban. Walaupun kita punya ada rencana untuk kesana ya untuk pengembangannya. Tapi kalau ban itu ada faktor branding, faktor yang lain ya. Betul, branding, terus ada marketingnya lagi. Iya. Kalau itu kan yang penting sesuai spek udah bisa masuk kan. Nah, gimana? Sesuai spek ini justru yang ini. Jadi agak perbedaannya dengan dari kita misalnya yang raw material sampai dengan barang jadi sama yang tadi pabrik yang setengah jadi, kita bisa tahu nih keinginan user apa. Ya. Harus tahan panas, harus tahan pemain puntirnya sekian, kemudian harus tahan dalam waktu sekian. Itu kan ada formulanya nih. Nah ini yang mungkin agak kesulitan teman-teman yang tadi yang kalau setengah jadi kan. Nah kalau ke deprek dia harus kembali lagi berapa lama kira-kira gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang kesulitan. Dan kita alhamdulillah untuk hal gini kita kerjasama sama BRIN.
Ya orang-orang pintar Indonesia ada di sana lah ya. Buat Kita kerjasama sama ikutin speknya BRIN supaya ikutin speknya seperti apa yang diinginkan oleh user, kemudian kita buat. Oh kan udah MOU ya kan guys? Sudah. Di Bandung TV juga kalau nggak salah. Oh iya, Bandung TV juga ya. Terima kasih Kang Alit ya, sudah dibantu sama Bandung TV. Itu penegasan kembali, sebenarnya sudah cukup lama kita. Benar. Dan Itu ya kita dikasih alat lab lengkap banget dari BRIN. Oh disupport itu ya? Disupport, sangat disupport karena mereka bilang Bang cek spek ya? tinggal inilah satu-satunya nih mau dimatikan atau mau diselamatkan ini. Di mana pabriknya? Nah, pabriknya Jalan Industri. Di mana itu? Jalan Industri itu kalau Bapak ke Bandung, Kang Alit ke Bandung ada Hotel Hilton kan? Hotel Hilton. Nah, di belakangnya itu Oh, Jalan di Industri. situ. Kalau orang kereta api bilangnya dekat Depo Kereta. Ada ke depo ya? Depo Depo sebelah kiri. kereta. Iya. Depo Bandung. Mungkin dulu juga gitu kan. Kenapa kok ada di sana? Dulu tuh Belanda kan Buat punya kereta, tank. Iya, tank, ngirimin tanknya diangkut oleh kereta. Begitu sampai di kereta diarahkan ke atas, tinggal dinaikin, masuklah ke workshop kami. Mungkin kira-kira dulu begitu. Dulu tidak hanya Inkaba, dulu ada Barata, ada industri-industri yang lain. Maka disebutnya Jalan Industri dulu ya. Oke. Walaupun sekarang tinggal kenangan, karena pabriknya tinggal kami, yang lain tinggal apartemen. Apartemen bener ya? Apartemen. Jalan Bima itu ya? Kira-kira gitu. Makanya ada Jatayu deket situ, mungkin gara-gara Iya, itu juga ya? Betul. Sejarahnya begitu kira. Iya. Nah, oke itu Inkaba. Nah terus ini yang paling banyak orang tahu ya, Iya. karena truknya di mana-mana itu. Ya. Oh gitu. Seri Petuju. Nah kalau Seri Petuju sendiri produknya apa aja? Ya tentu es, tapi kan es saya nggak tahu ada tipe-tipenya nggak? Oh iya. Kan ada. Jadi kita itu secara garis besar ada 3 produksi. Ada es balok. Es balok ya, Yang, yang 25, besar, ya, yang harus 25 dipotong kilo sampai dengan 50 kilo itu. 50 kilo itu ya? Ya, ada yang 25 kilo, ada yang 50 kilo gitu. Terus kemudian ada es cup. Heeh. Yang sekarang mungkin lebih ngetop ya, es kristal untuk di Bandung. Kemudian ada es apa? Crusher dulu. Jadi kayak bunga es yang es yang dihaluskan itu loh. Oh, itu buat bikin es campur ya? Ya, mungkin es campur es dulu. Oh, itu udah dijual udah diserut gitu ya? Udah diserut tuh. Udah diserut gitu. Yang paling mahal yang mana Kang Nika? Yang cup. Yang cup lah mungkin. Yang cup. Ya. Yang paling profit berarti itu ya? Ya, paling profit karena tapi kita nggak bisa tinggal bahwa es balok ini juga sejarahnya cukup panjang lah ya. Masih dipertahankan. Masih Nah, dipertahankan karena memang ada pasarnya. Jadi nelayan, pasar ikan, Oh potong iya. ayam segala macam itu ya. ya. Tapi memang tidak higienis lah. Suatu saat pasti akan ditinggalkan menurut saya. Lebih higienis es cup Es cup. paling. Ya, alhamdulillah kita kalau di Bandung ini dari sekian banyak, mungkin ada 7 pemain pabrik es kali ya. Pabrik es, ya 6-nya swasta, Satu BMD. 1 BUMD yang Sari Petojo ini, yang punya sertifikat halal cuman kita. Yang lain belum, bukan tidak ya, tapi belum punya. Itu mungkin menjadi salah satu keunggulan dari. Jadi dipercaya restoran-restoran Ya, jadi yang teman middle high lah, itu ya high, pasti ya. Ya. Restoran-restoran middle high sangat percaya. Nah, tetapi ya kita kesulitan juga. Kapasitasnya terbatas Kang Alit. Jadi punya spek bagus gitu lah ya. Iya. Tapi kapasitas masih terbatas ya Kang Nika ya. Jadi kami punya satu mesin es cup atau es Oh, satu kristal. mesin aja? Hanya satu mesin. Cuma satu mesin. Itu punya satu mesin. Pendahulu kita udah nyiapin sebenarnya bagus tuh. Ada 3 slot. 3 slot mesin. Oh, ruangannya sudah disiapin. Udah disiapin. Listriknya juga instalasi Sudah disiapin, Udah siapin. semua udah disiapin. Tinggal mesinnya nih. Tinggal mesinnya, betul Kang Alit. Tinggal mesinnya. Nah itu kita punya satu mesin. Alhamdulillah. Baru itu Kang Nika mesin. Lama juga. Sudah 17 tahun Kang Alit. Yang biasa normalnya umur mesin itu maksimum 5-10 tahun. Jadi sama kayak kita dulu di lokomotif ya, Iya. kita atur supaya gimana caranya. Itu kan 30 tahun ada Kang Nika udah lewat. 20 tahun. Betul Kang Alit. Oke. Ya itu masih beroperasi tapi mungkin kapasitas tidak semaksimal 100% ya. lagi. Berapa kapasitas Kang Nika? 50 ton Kang Alit. Per hari. Per hari. Oh, Per hari 50 ton. 50 ton per hari. Sedangkan tadi juga sempat ngobrol di luar. Permintaan gimana? Nah, ini yang menarik nih. Jarang-jarang kan bisnis kayak gitu kan. Iya, Yang ada betul. juga punya kapasitas nggak terserap kan ada Iya. gitu nih. Jarang-jarang kalau bisnis kelebihan ini. Iya, Kelebihan betul, order. betul. Jadi ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Mungkin karena punya sertifikat halal tadi. Terus lokasinya persis di tengah kota. Tengah kota sebelahnya. Ini nggak pendopo ya. bakal mati listrik nih.
Oh iya. Kenapa? Karena satu gardu sama rumah dinasnya gubernur nih. Jadi lokasi tengah kota dengan luas tanah nyaris 1 hektar. Itu hektar tuh ya? 1 Aku hektar. pernah masuk lewat doang. Iya. Gede itu ya? Kurang 50 meter persegi saja. Itu batasan sama KAI kan? Persis. Kan? Tembok-tembokan. Betul. Jadi kalau dulu ada kebocoran dikit kan baunya sampai Oh, kantor iya. pusat dulu ya. Nah itu 50 ton, tapi mungkin sekarang karena usia udah 17 tahun ya mungkin 40 ton sehari. Itu ibarat mungkin gini ya. Itu 3 shift kan ya? 40 ton tuh udah 3 shift? Ya 3 shift. 3 shift ya. Tapi saya bilang mungkin gini, start jam 9 pagi atau jam 8 pagi start biasa. Jam 12 siang sudah berhenti itu mesin. Berhenti dulu. Anggaplah kira-kira gitu. Karena udah habis. Oh. Sedangkan yang beli di depan, yang sesudah masuk order, itu sudah 3 kali lipat dari kemampuan mesin yang ada. Dan itu manajer Bandung itu kalau jam 1, jam 2 pasti ke kantor pusat ya. Pak, loh kenapa? Kok ada di kantor pusat? Emang gak ada yang beli? Habis Pak, esnya yang beli banyak Pak. Udah habis barangnya. Sudah habis barangnya tapi yang beli Antre. masih banyak. Ya kalau by data udah 3 kali lipat dari kemampuan mesin. Order yang masuk. Order yang masuk. Jadi kalau kita totalkan mungkin 4 kali, ya 1 kita terima, yang 3 kita tolak udah. Udah gak bisa lagi. Jadi kebutuhan memang di Bandung ini Iya. ada potensi banyak kafe, Iya, mungkin, betul. banyak restoran. Betul, Orang kan weekend kuliner, mungkin konsumsi. Orang kan mikir kalau weekend gitu konsumsi beras, sayur itu naik tinggi. Orang nggak tahu nih, es juga tinggi ya. Iya, ternyata. Orang kan mikirnya beras, sayur, apa yang lain-lain, daging. Ternyata Iya, es tuh iya. juga Lumayan ya. tinggi. Saya bingung, Bandung kan dingin lah ya. Iya, Dibanding Jakarta. Cara buat tapi esnya hebat ya. Orang Bandung teh hebat. Hebat. Kanu esnya teh lumayan. Duh hebat pisan pokoknya. itu sekarang lagi panas sih kan. Lagi panas. Dan mungkin informasi saja Kang Alit. Dulu kan kita sempat masuk masa Covid ya. 2 tahun ya. Itu produksi es saya atau konsumsi atau permintaan lah gitu ya. Permintaan. Itu nggak berkurang Bang Alit. Jadi biarpun di rumah kan bisa es rumah ya misalnya. Iya, iya. Tapi nggak tetap Tetap beli dapat es order ya ini. dapat order. Jadi yang lain turunnya sampai 40-60%. Ini kita paling kalaupun turun 15%, 20%, tapi ya rata stabil di 5-10% turunnya. Luar biasa Covid ini makanya menurut saya. Jadi stabil sekali gitu. Jadi saat ini bisa dibilang ujung tombaknya Agronesia tuh dari es. Ya, salah satu untuk harian kita es. Karena memang cash and carry cepat ya, putaran uangnya cepat lah. Berarti Kang Dika kalau mau dijawab boleh, kalau enggak juga enggak apa. Udah cetak profit Kang Dika Agronesia sekarang. Ya, kan laporan korannya udah dipublish ya. Oh iya, aku belum baca sih. Laporan koran kan sudah dipublish di mana, di koran PR. Ya alhamdulillah lah kita sepanjang ya saya ambilnya dari masa gubernur aja lah ya. Iya, iya. Dari 2018 itu kita minus 5,1 M. Oke. Total itu 5 tahun. Oh, kecil lah itu masih. Iya, minus 5,1 M. Enggak, per tahun itu 2018. Oh, 2018 Iya. minus 5,1. 5,1 M. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin laporan koran kita plus 6,7 M. Wah, lumayan. Alhamdulillah. menghasilkan. Udah menghasilkan lah. Walaupun memang ya kalau dibandingkan BUMD lain belum lah. Iya, Kalau BJB, MUJ segala macam belum. Tapi paling tidak kita menunjukkan kinerja yang positif lah. Dari Ada minus menjadi sekarang sudah menjadi plus gitu loh. Terus pengembangan selanjutnya Kang Dika apa Kang? Untuk Agronesia ini. Udah plus, tentu pengen plusnya plus terus kan. Iya, naiknya. betul. Sebenarnya kan Potensinya apa Kang Dika selain es ya itu ya? iya. Ya kan sesuatu yang mulia banget lah, kita bisa menghasilkan sesuatu, kita kembalikan lagi ke provinsi ya. Iya. Kita pengen ngasih dividen ngasih dividen lah kepada pemerintah provinsi Jawa Barat, kita ikut berkontribusi. Itu sih sebenarnya cita-cita kami yang memang itu sudah diinginkan oleh para stakeholder lah ya, sama masyarakat juga. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya ada perlu strategi untuk kita bisa sampai sana.
Untuk tahap sekarang, saya juga harus berterima kasih kepada pendahulu saya. Dia sudah menciptakan struktur yang cukup lumayan nih, sudah kuat. Dan sekarang bagaimana caranya untuk how to next-nya kan saya pikir ya. Nah ini kita kembali tadi coba ke Inkaba. Tadi kita punya modal bahwa ini satu-satunya lah yang tinggal dimiliki oleh Indonesia. Alhamdulillah di Jawa Barat, dan harusnya Jawa Barat banggakan hal ini menurut saya. Banggakan hal ini bahwa kita tinggal satu-satunya untuk ini. Ini kita coba bermain di vendor tadi. Pelabuhan Indonesia ada berapa sih? Oh, banyak banget. Luar biasa kan. Iya. Luar biasa, banyak banget Dari itu segala level. dari segala level, betul. Nah, seiring dengan program Pak Jokowi yang bermain di hulu dan hilir, nah kita memang industri proses yang memang bermain di hilir, yang kita memang lagi dipacu nih untuk menciptakan hal gitu. Nah, ini kita pengen masuk ke pasar itu. Itu lebih kurang setahun tuh ada sekitar 18 sampai 19 M-an untuk pergantian vendor setiap tahunnya, Pak. Dan itu luar biasa kalau menurut saya. Inkaba tahun lalu kita bisa mendapatkan income sekitar 60 M-an lah ya, 60 M-an. Ini kita bisa ada potensi-potensi lain. Itu kita belum memanfaatkan kata-kata TKDN. Belum memanfaatkan kata-kata Pak Jokowi wajib TKDN. Untuk itu kita kerja sama-sama. Harus dijual itu ya. Iya. TKDN itu. Jadi untuk ke BUMN industri segala macam, ya harapan kami itu TKDN kita memang cukup diperhatikan gitu. Kita nggak main-main loh, TKDN-nya 50-60% loh. Nah, itu sudah di atas di range Pak Jokowi kan yang 40. Nah, karena kita juga orang kereta api ya kita coba tawarkan juga kereta api kan. Selama ini kereta api kan pasti dari luar kan. Walaupun karetnya dari Indonesia juga ya, sebenarnya. Proses dulu di luar proses ya. Di luar ya. Terus kemudian ini untuk yang lagi tetap yang Inkaba, kita akan coba masuk di vulkanisir ban. Nah, vulkanisir ban ini sudah sesuatu yang sangat menarik karena menurut saya mendapatkan informasi dari salah satu maskapai lah. Salah satu maskapai di Indonesia itu mereka mengirimkan 3 sampai 4 pesawat. Isinya full ban. Tapi kirimnya ke Thailand untuk divulkanisir. Jadi menurut saya ini pasar yang cukup bagus banget kalau seandainya. Vulkanisir itu apa kan ya? Mungkin pemerintah kan belum tahu. Vulkanisir itu apa ya? Vulkanisir itu ban yang di-renewal kembali gitu loh. Ya, okay. Ya, jadi dilebur kemudian di-renewal kembali untuk permukaan-permukaan. Jadi dilebur dulu, baru dibikin lagi jadi ban. Lagi gitu. Okay. Tapi mohon maaf nih kalau teman-teman ada yang tahu lebih pas identik apa itu vulkanisir, mungkin nanti tolong kritik nanti ya. Jadi 3 bisa komen di bawah lah vulkanisir kalau yang tahu. Komen di bawah ya. Jadi kalau ada maskapai setiap bulan 3 sampai 4 pesawat kirimnya ke Thailand. Ke Thailand untuk vulkanisir ban. Iya. Kenapa Thailand? Karena Thailand salah satu negara yang sangat konsen untuk hilirisasi karet. Produsen karet terbesar di dunia 2, Indonesia dan Malaysia. Produsen karetnya. Tapi yang pemain hilirnya yang terbesar itu salah satunya adalah Thailand. Cukup mungkin ya. Bisa Thailand ya. Itu luar biasa ya. Jadi saya pernah diajak Pak Dirjen Kemenperin IKFT bersama salah satu dirut KIK Semangke itu kita diajak ke Malaysia, ke Medan, kemudian ke Malaysia dan ke Thailand. Itu kita kalau soal hilirisasi kita memang kalah sama Thailand. Kita kalah sama Thailand, tapi kita bukan berarti kita harus diam saja kalau kalah kan ya. Kita belajar. Kita harus belajar. Dan ternyata mereka memang itu lahan karetnya sedikit, tetapi mereka punya kayak badan pengatur, mungkin bulog mungkin kalau di Indonesia ya, bagaimana mengatur kualitas, bagaimana mengatur harga, terus kemudian mereka juga join sama universitas, kampus-kampus, ya terus kemudian samping kanannya ada daerah industrinya. Nah daerah industrinya itu ada Michelin, ada Pirelli dan macam-macam tuh, jadi wajar kalau mereka luar biasa menjaga itu. Dan begitu mereka dengar Indonesia mau main di hilirisasi, ada yang bisik-bisik, Indonesia sama Malaysia mainnya di hulu aja dong. Nanti kami dari mana karetnya, kayak gitu. Ya terus kalau Indonesia juga main di hilir, wah gimana kami?
Padahal memang dari hulu ke hilir kan added value-nya tinggi sekali Tinggi ya. jauh ya. Tinggi jauh sekali. Ya. Ada karyawan di situ, Iya. ada listriknya PLN terserap. Sekarang kan Iya. kelebihan suplai listrik PLN. Oh ya, kata gitu. Saya dengarnya begitu katanya. Ada listrik PLN terserap, karyawan banyak, pajak juga ada di situ. Iya. Betul. Terus? Nah, itu kira-kira yang mungkin rencana kita dan kami memang harus gandeng kementerian untuk hal ini. Tadi tinggal satu-satunya mau dimatiin atau enggak. Iya. Nah, tapi kami juga terbatas nih. Tempat terbatas segala macam. Nah, kami coba ingin menggandeng kalau sinergi antar BUMN sudah lazim ya, Iya. dengar ya. Ada sinergi antar BUMD, ini lazim nih. Nah, kita akan coba nih sinergi BUMN BUMD. Karena memang notabene sebenarnya BUMN di ke bawah Menek BUMN, kalau kami kan di bawah Mendagri nih. Iya. Harusnya bisa ada kolaborasi antara BUMN sama BUMD. Karena kita pengen memanfaatkan salah satu contohnya itu ada salah satu anak perusahaannya BUMN Ada lahan. pabrik karet. Apa? Ini mati nih. Oh, mati pabriknya. Pabriknya mati. Jadi nggak operasional sama Tidak operasional sama sekali. Padahal dulunya ada salah satu pabrik terbesar untuk Gimana? industri Jawa Barat. di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini pabrik. Nah ini kami pengen sudah kemarin kita diskusi sama holdingnya. Mungkin kita mau kerjasama, menghidupkan kembali, menghidupkan kembali sehingga kami juga lahan kami cuma 4.000 tadi yang di jalan industri tadi kita bisa ngembangkan dan kami berencana untuk mengambil pasar tadi ban vulkanisir sama conveyor belt yang panjang-panjang itu. Itu kira-kira untuk Inkabar rencananya bagaimana cara kita mendapatkan ini. Plus paralel kita coba main di regulasi TKDN dan segala macam tadi. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau mau dikembangin itu, Kang Dega, ya industri karet Bandung itu, kalau bahan bakunya masih banyak gak? Nah ini kan menarik. Soalnya karet ini kan nggak tahu ya kalau di media tuh kurang seksi beritanya. Kurang seksi ya. Banyak sawit, batu bara. Oh, gitu ya, ya, Kalau karet ini betul. kayak kurang harga karet naik, nggak ada yang beritain, jarang lah. Harga karet turun jarang. Biasanya sawit lah paling banyak. Iya, Gimana betul, kalau betul. karet masih banyak gak? Nah, justru yang belum banyak ini harusnya kita fokus bermain ya. Nah benar. Apalagi tadi seperti saya sampaikan Kang Khalid dan Kang Khalid pasti tahu lah. Produsen karet terbesar dunia kan tadi hanya 2 ya. Indonesia, Malaysia gitu kan. Masa yang mau kita hilangkan ini menurut saya. Walaupun memang tidak seksi ya. Ya karena industrinya tidak seksi. Nah sebenarnya gitu. Iya, ya. jadi hulunya akan seksi kalau hilirnya seksi Iya. ya. Atau salah ya? Apa sebaliknya? Hulunya seksi, hilirnya pasti akan seksi. Gimana nih? Hilir dulu kayak. Hilir dulu ya. Hilir sih. Karena edit value ada di hilir Iya, kan. Edit value. Nah, banyak ini yang minta, hilirnya yang menurut saya ini. Ini yang menurut saya kita akan harusnya di pemerintah fokus menurut saya bahwa hilirisasi ini sebenarnya sudah ada, Pak Jokowi sudah sering ngomong kan hilirisasi. Nah, tinggal hulunya. Kenapa hulunya kemarin ini? Memang tidak menarik di Jawa Barat ini, banyak kan mereka impor saja, katanya lebih bagus ke Malaysia, ke Thailand tadi ya. Udahlah yang di kita nggak usah. Nah akibatnya kita nggak pernah dapat plus saya nggak tahu karena harga karet mungkin terus menurun, mereka ada rencana untuk mematikan. Ganti sawit. Pasti ya. Kata Kang Ali itu ya. Kan semua sawit kan. Iya. Nah Sawit itu. semua. Karena banyak mau ada biodiesel, apa, itulah dicampur sama bahan bakar BBM ya. Iya. Karena ada hilirnya permintaan itu jadi orang nanam Iya. sawit Jadi, semua perusahaan kan. betul. Karetnya kan Tersingkir. Mulai Lahan tersingkir. kan segitu-segitu aja lah. Iya, Berkurang betul. lagi bahkan. Betul. Pembukaan lahan baru kena hutan. Iya. Nah pasti kan otomatis orang nanamnya milih dong Iya. mana yang lebih profit. Nggak salah juga Iya sebenarnya. betul nggak salah itu pasar ya. Pasar kan ekonomi. ngikutin pasar. Nah, kenapa menjadi menarik tadi? Karena memang begitu. Kami sudah coba diskusi sama pemilik perkebunan BUMN, salah satu perkebunan di BUMN di Jawa Barat. Kalian nggak menarik, Bener pasti. nggak menarik nggak? Kalian cuma kebutuhan kalian cuma sekian ton. Oke, kalau gitu minimal berapa ton Kang yang harus disuplai, yang harus diserap segala macam. Oh sekian ton. Oke kami buatlah proyeksi kan. Untuk dapatkan sekian ton ini kami harus mengerjakan ini. Pasar yang kami harus tebus ini. Ya butuh tadi regulasi pemerintah kan, bahwa TKDN segala macam itu tadi. Oke, nah rencananya kami pengen ngambil pabrik tadi itu untuk mengembangkan itu juga. Nah kebutuhannya ada sekian. Nah angka itu masuk oleh mereka. Nah, karena kami main di hilir kan, nah kami ajaklah salah satu BUMD lain yaitu Agur Jabar untuk mengelola Hulu. itu. Karena memang Agur Jabar kan bermainnya di hulu ya. Iya. Ini kebetulan Pak Nur Faiz
Baru Ya. ya kan ya? Hah? Baru jabat? Ya baru kebetulan temennya sejak kuliah, orangnya visioner, dan yang utama beliau bekas petani. Oh gitu. Beliau petani, jadi lulus ITB itu jadi petani Jadi petani? beliau. Jadi lulus ITB itu petani dan sudah sangat paham dengan dunia petani. Nah dia dan setuju kita koordinasi, Anda buatkan, hasilnya kami yang ambil untuk produksi segala macam itu. Dan kita juga didukung sebenarnya sama Pak Berni Rebana, ada kawasan tersendiri nanti untuk kawasan hal itu. Karena saya sudah bilang Pak Berni, ini kalau Jawa Barat tidak bergerak, Kemenperin dan Semangki itu sudah lihat. Mereka punya kawasan industri Semangki itu infrastruktur sudah siap. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sudah siap itu. Kereta apinya sudah siap, pelabuhannya sudah siap, kawasan industrinya sudah siap, semua sudah siap, dan mereka mengajak kami untuk pindah ke sana. Karena pasokannya lebih gampang di sana kan. Pasokan karetnya itu di PT PN 3 kan. Itu lebih siap lagi. Dan saya bilang, wah, ini kalau ini perusahaan pribadi saya pindahkan. Ya. Problem ini perusahaan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, jangan sampai pindah. Nah itu yang saya mau tanya juga Kang Dega. Ini kan sebenarnya BUMD Jabar ini perlu orang-orang kayak Kang Dega nih yang fokus banget nih kerjanya, benar-benar mikirin pengembangan perusahaan dari berbagai sektor lah, dihadapi variabelnya banyak. Ada tantangan sendiri nggak Kang Dega dibandingkan kalau dulu kan di BUMN ya pasti berbeda, terus sempat di Jakarta MRT, di KCIC. Tantangannya apa nih Kang Dega? Bedanya ngurus BUMD sama perusahaan sebelumnya? Sebenarnya sama aja sendiri ya. Sama. Saya pikir sama lah, tantangan pasti ada segala macam. Ini kan ada batas waktunya Kang Dega. Ya, Kalau tetap ada. Ada batas waktu di sini kan? Ya, tetap ada. Kita ada masa batas waktu. Ya kalau dipilih kembali ya kita akan teruskan. Kalau nggak dipilih ya sudah, kita akan selesai. Tapi menurut saya apa yang bisa kita perbuat di dalam masa waktu yang singkat ini. Ya tentunya saya harus koordinasi juga sama direksi yang sebelumnya, apa yang dia sudah perbuat segala macam. Saya akan meneruskan karena menurut saya kalau saya tutup ganti baru kebijakan-kebijakan dulu yang tidak bagus ya menurut saya juga waktu saya pendek juga. Nah, makanya saya selalu koordinasi sama direksi sebelumnya untuk kira-kira apa yang belum dikerjakan. Nah, untuk yang tantangan di Agronesia ini histori ya. Ya historinya sempat menjadi BUMD nomor 2 terbesar lah ya se-Jawa Barat dulu nih. Dari segi keuntungan. Oh iya? Iya, dulu BJB lah. Kita nggak bisa lawan BJB lah. Keduanya Agronesia dulu. Kedua Agronesia. Jadi tahun 2002 di mana Agronesia lahir ini luar biasa, sampai tahun 2006 tuh seksinya luar biasa. Oh gitu. Iya, betul. Nah, terus hilang. Nah, begitu kemarin saya coba sondingkan kembali, karena tugas Dirut kan mensondingkan kembali, mensondingkan kembali ada Agronesia segala macam. Kita coba lagi masuk ke dalam Kementerian Perindustrian, kita coba lagi sonding ke BRIN, kita coba lagi sonding ke Kementerian Perhubungan segala macam. Terus, emang Agronesia Inkaba masih ada deh? Oh gitu. Udah pada lupa ya? Udah lupa. Di kereta api jadi dulu kan kita pakai rubber bilonya ya. Gitu. Emang masih ada? Karena udah kebiasaan jadi subkon subkon. Nah, sekarang saya coba untuk sounding langsung ke mereka bahwa Agronesia ini masih ada. Inkaba ini terutama masih ada. Nah, karena kebanyakan rata-rata dulu itu waktu uji coba sama kami Inkaba. Tapi begitu nikah sama orang lain. Karena memang tadi kan kita harga kan ya ada harga formula segala macam, itu mereka pikir mahal, padahal itu adalah bagian dari suatu teknologi lah ya. Dan akibatnya ya usernya marah-marah, gimana sih waktu uji coba bagus hasilnya sekian, tapi begitu ke barang jadinya kok jadi jelek. Ya karena kan nggak mampu kan untuk karena harganya dicari yang tempat murah, speknya nggak masuk. Jadi nggak hasilnya ya usernya yang dikecewa. Nah itu salah satu tantangannya nah kami coba langsung. Ada salah satu perusahaan dia malah sempat ngomong gini, kayak datengin, barang kalian jelek. Ada tuh barang kalian jelek. Loh itu kan kemarin kami baru pesan barang kalian, baru dicoba 2 bulan rusak. Padahal dulu harusnya setahun masih kuat. Mohon maaf Pak, barang yang mana ya Pak ya kita masukin ya.
Itu kan barang kalian. Wah, ternyata saya nggak enak yang ngomong nyebutnya, tapi ada capnya Inkaba. Dan kita tidak supply ke orang ini sudah 5 tahun yang lalu. Loh, ada yang ngecap tuh, ada pemalsuan. Iya, nah makanya saya juga tapi nggak ini ya. Oh. Saya pikir bukan itu adalah ya kelengahan kita kalau menurut saya, kelengahan kita. Ya akhirnya kita memang harus join sendiri, harus direct sendiri. Dan usernya waktu itu marah-marah kan. Ya gimana, kita coba ambil sampel barangnya, kita tes segala macam. Bagus. Kemampuannya cuma segini kok. Begitu kita bandingkan sama spek yang dibutuhkan, ya jauh. Oh iya. Jauh. Wah, jadi ya udah, sekarang kalian kaji. Kami dikasih kesempatan untuk mengkaji ini. Dan kami ada bukti bahwa orang ini sudah 5 tahun yang lalu tidak ngambil ke barang kami. Nah mereka, loh kok ada capnya merek kami? Ya itu nanti itu bagian legal lah yang ngurus. Itu bagian legal yang ngurus lah. Ngurus lah. Itu salah satu yang tantangan yang untuk Inkaba ini ya apa? Menyondingkan kembali. Iya, tantangannya itu. Kemudian bahwa kita tinggal satu-satunya nih industri karet yang harus dihidupkan. Kalau nggak mati ya sudah. Lawannya kan ya brand Jepang lah, brand Jepang, bukan Korea. Hampir kelepasan saya. Gak apa-apa sebenarnya kan industri terbuka juga. Iya. Nah itu yang apa? Ya sederhana aja sih. Saya cuma pengen kita bisa jadi tuan rumah di rumah kita sendiri lah. Itu aja sih. Paling nggak Jawa Barat dulu. Iya, paling nggak Jawa Barat dulu. Kebutuhan karetnya bisa terpenuhi kan gitu dari Inkaba. Itu satu. Terus kedua, kami coba mengetuk pintu tadi kolaborasi BUMN BUMD. Bahwa semangat TKDN segala macem. Ya. Mereka kalau contoh lah di perusahaan aneka tambang lah ya, kan bisa mereka pakai luar tuh alat itu spare part itu. Sekarang udah bisa tergantikan oleh kita. Nah itu mereka happy banget karena di sana itu ada minimum order, masanya lama milihnya, beli keluar, karena dia pasti beli keluar. Beli satu nggak bisa. Iya pas. Nah begitu kita masuk kemarin, mereka happy banget. Speknya sama, udah masuk, bisa beli sedikit. Ada kita ikuti masa uji cobanya. Terus begitu selesai uji coba kok defleksinya nggak terlalu jauh, dia bilang sama ini. Wah mereka happy, harga juga sangat menarik gitu kan, kira-kira gitu. Luar biasa nih Pak Dega ini berjuangnya untuk BUMD Jabar. Enggak lah itu. Saya rasa sih nggak banyak sih direktur BUMD kayak Pak Dega ini biasanya kan udah terima jabatan ya apalah ikutin prosedur aja. Kalau Pak Dega kan mendobrak banyak ini ya. Ya sedih. Banyak barrier lah gitu ya. Sedih. Agroindonesia kok belum ada PMD ya? Belum ada dividen ya? Dividen ya. Sedih aja. Pengen atuh. Kita kasih dividen. Saya doain terbaik lah untuk Kang Dega. Amin. Semoga sukses di Agroindonesia ataupun di langkah selanjutnya. Ya. Kalau sudah di Agroindonesia sudah selesai gitu, langkah selanjutnya apa? Karena saya tahu ini kinerja luar biasa Kang Dega ini. Gitu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.